Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga di sore ini kita semua bisa berkumpul kembali di jadwal kajian rutin kita. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di sini tentunya semoga senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang gak masuk? Kemana? Terapi? Oh, terapi apa? Oh, iya. Siapa lagi? Oh, bahu. Iya. Ada kemana? Anaknya sudah ya? Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak soleh-solehan. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Siapa lagi? Jadi masih nunggu berarti? Udah pulang? Oh, masih di sana? Oh iya. Mudah-mudahan lancar ya. Ada lagi? Mbah kemana? Begitu? Oke. Siapa lagi? Ini siapa? Oh, udah masuk. Oh iya. Biarin apa-apa. Luar biasa, sama ibu disiapin tempat ya. Mudah-mudahan jadi generasi soleh-soleh ya. Baik, kita doakan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang lagi ada urusan semoga lancar urusannya. Kita semua yang ada di sini semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita mulai dengan baca Al-Fatihah sama-sama. Maka 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, hari ini sudah tanggal berapa? 11, 12 Safar ya. Baik, alhamdulillah. Besok 17 Agustus. Ibu ikutan lomba? Ya. Salah satu yang jadi catatan adalah pengingat saja, kemerdekaan itu hasil perjuangan, tapi pada hakikatnya karunia dari Allah. Maka tugasnya adalah kita mengisi kemerdekaan yang sudah Allah berikan dengan ketaatan, dengan kesolehan ya. Makanya jangan sampai Allah sudah kasih merdeka tapi terus kitanya teh nggak taat sama Allah.
Ya kan? Coba kita masih bisa melihat lah sampai sekarang, misalnya ya negara-negara yang masih terjajah, masih perang, ya terutama saudara-saudara kita di Palestina itu ya sulit bagaimanapun. Ya, sedangkan kita Allah berikan keleluasaan untuk ibadah, mudah buat belajar, maka tugasnya Allah kasih itu dengan kitanya gunakan dengan baik. Ya termasuk besok kalau lomba, mungkin anak atau cucu lah ibu terutama ikutan lomba. Pengingat buat semua adalah kadang ada beberapa tempat yang lomba 17-an teh jadi lebih banyak lomba buat orang tua. Atau ya yang terkadang punten nggak pantas dilihat sama anak. Ya, ibu sama bapak jojogedan gitu ya, adep-adepan mempertahankan balon misalnya ya, sambil joget sambil apa yang gitu-gitu sih agak kurang pas ya. Mendingan lombanya buat anak-anak, karena yang rame itu buat anak-anak. Orang tua boleh ya mangga, tapi harus sangat-sangat selektif ya gitu. Jadi bapak dan ibu yang anak cucunya ikutan lomba, dipilihin lombanya ya. Kadang ada beberapa tempat yang lomba buat orang tua jadi lebih banyak bu daripada buat anak-anaknya. Anak-anaknya mah 1, 2, 3 lomba gitu ya, ibaratnya teh beres. Kesananya mah buat orang tua aja gitu. Bukan gak boleh, tapi justru kan kalau kita sendiri punya memorinya dulu waktu kecil ya. Kan ibu juga ikut lomba, bakiak lah, kurupuk lah, lomba makan karung. Kan ibu makan karung dulu ya gitu. Nah makanya itu harus lebih sesuai lagi. Jangan sampai, kembali ke yang tadi, jangan sampai kemerdekaan yang diberikan justru punten, naudzubillah, jangan sampai jadi ajang maksiat gitu ya gitu. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih belajar bersama kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita berada di hadis keberapa bu? 207. Oke. Ya, semoga Allah limpahkan keberkahan amal jariah kepada Imam Bukhari dan keluarganya. Allah limpahkan keberkahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah mudahkan untuk mengamalkan. Ya, amin. Baik, sekarang 207. Kita berada di judul ke-104, budak adalah pemimpin. Betul ya? Baik, kemarin kita belajar apa bu? Bahwa setiap orang itu punya tanggung jawabnya masing-masing sebagai seorang pemimpin. Ya, ayah atau suami menjadi pemimpin bagi rumah tangga, bagi istri dan anak-anaknya. Ibu jadi pemimpin, bertanggung jawab terhadap anak, ya, diri ibu sendiri dan anak-anak. Nah, maka termasuk karena kita sedang bahas tentang pembantu, maka ya termasuk yang menjadi tanggung jawab kita juga. Kalau di rumah ada asisten rumah tangga, maka mereka pun menjadi tanggung jawab kita. Ya. Nah, di sisi lain otomatis sebagai kalau ada orang-orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, maka dia pun bertanggung jawab terhadap apa-apa yang menjadi kewajibannya. Paham? Misalnya ada orang kerja sebagai asisten rumah tangga, tugasnya apa dari yang punya rumah? Nyetrika, ngepel, nyapu misalnya ya, nyuci. Ya sudah, berarti itu harus ditunaikan dengan baik. Paham ya? Jadi jangan sampai lalai. Nah, berarti hal ini pun berlaku secara umum. Apa berlaku secara umumnya bu? Maksudnya apapun profesi kita, maka apa yang menjadi tanggung jawab kita itu juga nanti akan Allah tanya pertanggungjawabannya. Makanya nanti ada pendapat ya atau pengingat dari para ulama, hati-hati sama korupsi waktu. Ya, misalnya
saya jadwal ngajar kesini jam 4. Kadang kan terlambat 4 lebih 10, kadang baru datang 4 saparapat paling telat gitu. Maka apa? Tambahin. Kalau mulainya jam 4 beres jam 5, mulainya jam 4 lebih 10 beresnya 5 lebih 10, kecuali ibu minta pulang. Kan ibu mah sok hoyong uwi, bu udah jam 5 nih ya, tapi tadi saya mulai jam 4.10, kumaha uwi we ustad, ya udah uwi. Oke? Tapi kalau secara tugasnya jatahnya 1 jam, ya sudah, saya harus ngajar 1 jam. Ya, siapa misalnya bapak, anak ibu, atau siapapun bekerja kantor, masuknya jam berapa? Jam 8. Maka jam 8 itu harus sudah mulai kerja. Ya, nanti pulang jam berapa? Jam 4 atau jam 5 misalnya ya. Harus pulangnya jam 4, ya udah sampai jam 4 baru pulang. Jangan ai datang jam 8 lebih, ai pulang jam 4 kurang, nah itu nggak boleh. Atau bahkan terkadang ada beberapa oknum yang misalnya apa, loket apalah gitu ya, ibu teh mau apa jam 8 teh can araya ya, baru ada jam 9, jam 10 gitu. Itu nggak boleh tuh. Itu berarti apa? Korupsi ya gitu. Anggap misalnya bu, ini hitung-hitungan gampang ya, ini contoh aja. Misalnya orang yang kerja dari jam 8 sampai jam 4 teh harusnya misalnya dihitung-hitung teh dari gaji teh misalnya sehari teh jadi 100.000 misalnya ya, biar gampang. Tapi dia datang tadi 8:30 baru nyampe, terus nanti 3:30 udah pulang. Berarti apa? Dari 100.000 itu, nah ada yang haram nggak? Apa efeknya? Nggak akan berkah hidupnya. Ya, nah makanya apa bu? Salah satu ya yang harus jadi praktek buat kita adalah sebisa mungkin jangan ngaret. Sebisa mungkin. Ya, ini juga sama buat saya lah. Karena ibu juga tahu saya suka ngaret gitu ya. Tapi tadi kalaupun ia terlambat, maka tunaikan kewajibannya, tambahin berarti. Kalau datangnya terlambat, berarti pulangnya pun terlambat, ibaratnya gitu. Ya, paham ya? Gitu. Kenapa? Karena setiap kepemimpinan, setiap tanggung jawab ya akan ada evaluasinya juga, ada tanggung jawabnya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita masuk hadis 207, masih judul yang sama, budak adalah pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abdullah bin Sa'ad, ya, maula Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, jika seorang budak mentaati tuannya, maka dia telah mentaati Allah. Betul bu, ada? Ya. Dan jika dia melawan tuannya, maka dia telah melawan Allah. Kandungan hadisnya coba dilihat, seorang budak tanggung jawabnya adalah menjaga harta majikan serta melayaninya. Budak yang menunaikan berbagai tanggung jawab tersebut adalah orang yang taat kepada Robnya. Sedangkan budak yang berkhianat dan lalai dalam melayani majikannya, maka dia adalah orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, di sini kita belajar ya secara khusus dulu tentang tadi posisi sebagai seorang budak atau pembantu lah bahasa kita ya, karena budak sudah nggak ada, kita analogikan dengan pembantu, korelasinya ke situ. Bahwa apa? Bahwa ketika dia mentaati tuannya, mentaati majikannya, mengerjakan tugas-tugasnya, ya, maka apa? Maka dia sedang mentaati Allah. Berarti apa bu? Itu teh nilainya ibadah. Begitupun sebaliknya, kalau ternyata berkhianat, kalau ternyata nggak benar kerjanya, maka apa? Maka dia sedang melawan Allah. Ya, langsung aja. Ini berarti berlaku juga, kita bisa ambil hikmahnya secara umum. Ibu
ketika di rumah mengerjakan segala macam gitu ya, apa yang menjadi tanggung jawab ibu di rumah, maka itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena ibu ngerjain itu semua taat kepada suami. Bener gak? Kata suami teh, mah tolong ambilin minum, ambil ibu teh. Ya, tolong masakin ini, boleh, buatin ibu teh. Ya, terus bapak pergi, ibu teh beberes di rumah. Nah, itu teh bagian dari, karena ibu taat sama suami, maka taat juga kepada Allah. Itu teh sama dengan ibu sedang taat kepada Allah. Berarti gimana? Sebaliknya, kalau ibu, makanya ya jangan sekali-kali. Tugas ibu mah sama suami mah apa? Iyahin aja, kan gitu. Kita sudah pernah bahas ya. Maka gimana? Tugas ibu mah taat aja sama suami. Kemarin kita belajar, kalau ibu bikin salah atau ibu nggak mau ibadah atau bandel, suami ditanya nggak? Ditanya. Tapi kalau suami ibu bandel, ya bandel nih atau apalah gitu, bikin salah, ibu ditanya nggak? Oke? Nah makanya apa? Tugas ibu mah taat sama suami. Kenapa? Tapi kesel Ustaz, karena ibu taat sama suami bukan karena suaminya, bahasanya gitu lah. Tapi lebih karena taat kepada Allah, karena Allah yang perintahkan. Tapi bika sebelum, baik biarin. Dan tugas ibu mah taat, nurut aja sama suami. Tapi gitu kia, udah biarin, nggak apa-apa. Dan tugas ibu mah taat sama suami. Kata siapa? Kata Allah, gitu. Karena itu perintah. Ya, sehingga apa? Ketika ibu taat suami karena Allah, maka ibu pada hakikatnya sedang taat kepada Allah. Tapi kalau, naudzubillah ya, ada istri yang dia berani melawan sama suaminya, maka pada hakikatnya dia pun sedang melawan kepada Allah gitu. Tapi ada catatan semuanya, mau budak, mau asisten rumah tangga, mau pekerjaan apapun, bahkan suami dan istri, ketaatan istri kepada suami selama perintahnya tidak melanggar syariat. Ya, jadi pas kibra disuruh buka jilbab, nggak usah taat, mending mundur. Oke? Iya. Ibu bentuknya taat sama suami, tapi ternyata disuruh buka jilbab, misalnya teh kan ada bu, ya kayak gitu misalnya, oh jelek buka weh, gitu ngerakeun, jangan ditaati yang begitu. Ya. Apalagi suami yang sampai kemarin yang viral lah, yang pukul istrinya kerekam sama CCTV. Ada yang lihat? Ya berani KDRT kayak gitu, nggak usah ditaati yang begitu. Ya karena dianya sendiri melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ibu teh disuruhnya yang normal-normal aja, ya diingetin misalnya tadi ya asisten rumah tangga, nanti kalau nyapu tolong yang sebelah sini jangan ketinggalan ya gitu. Kadang-kadang mungkin kagok, jadi terus diingatkan, boleh nggak apa-apa. Ya jangan ngedumel, riweuh yang jangan. Ya ibu pun sama. Ya misalnya bapak teh minta, mah pangmasakeun daging onta misalnya tehnya, gitu ya riweuh cek ibu teh ya, gitu. Di mana nyariin oge gitu ya. Iyahin aja dulu. Ya, iya gitu. Di mana meserna ke Arab gitu ya. Nah, ya udah. Paham ya? Kenapa? Jadi intinya adalah ketika kita menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, maka sama berarti kita juga sedang mentaati Allah. Dan ketika kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, maka pada hakikatnya di sini disampaikan siapa yang melawan tuannya maka dia sedang melawan Allah. Gitu. Hati-hati. Bisa dipahami? Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ibu boleh.
Ada aja, betul. Mohon. Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Berarti itu mah kebijakan dari kantornya kan? Gitu ya, sudah nggak apa-apa. Dan berarti konsekuensinya sudah ada dipotong di situ. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya. Oh iya termasuk. Nah begitupun sebaliknya Bu. Ini catatan lagi tambahan ya. Buat majikan yang mempekerjakan karyawannya lebih dari waktunya, maka dia harus bayar uang lemburnya. Ya, misalnya jam kerja jam 8 sampai jam 4. Karena ada kerjaan, jadinya pulangnya maghrib. Nah, berarti dari jam 4 ke maghrib itu harus ada hitungan lemburnya. Termasuk ya yang sekarang lagi ramai juga adalah apa? Dalam syariat itu dilarang Bu untuk mempekerjakan di luar jam kerja. Kecuali jelas ada hitungannya. Kan suka ada namanya orang butuh kerja, tapi kadang para yang punya pekerjaan ini, yang punya perusahaan ini suka berlaku semena-mena. Jam 11 malam ditelepon gitu misalnya teh, disuruh apa misalnya gitu. Ya, ini tolong bikinin laporan jam sakitu, ditunggu ayeuna. Nah itu teh nggak boleh seperti itu kecuali ada hitungannya. Ya, gitu. Nanti beda kasus dengan yang memang on call, you know on call, yang memang harus standby, ya. Ada ibu bidan, ibu punten dia itu badai ngalahirkan enjing we, gitu. Nggak bisa, ya. Kan itu mah harus segera dilayani. Ya ada dokter gitu, Pak dokter, Bu dokter tolong ini, tolong diperiksa, enjing deh we tunduh, nggak boleh itu. Ya tenaga kesehatan, pemadam kebakaran gitu, ya. Ini Pak tolong ada kebakaran. Antosan we enjing gitu, aduh kaburu, ya gitu, tunggu aja besok misalnya tinggal bisa, ya gitu, ya. Iya. Oh gitu. Iya. Siapa yang mau nonton yang kebakaran bawain dari rumah. Sampai aja dari bawah ke atas. Oh gitu. Terus air ada. Oh iya. Alhamdulillah. Ya iya sama. Jangan juga ngandelin ya. Iya. Iya nggak boleh. Di portal ya itu. Jadi nggak masuk. Ya gitulah itu mah. Ya. Ya oke sudah. Kita masuk hadis 208. Judul ke 105. Orang yang ingin jadi budak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika hamba sahaya muslim memenuhi hak Allah dan tuannya, maka baginya 2 pahala. Demi Rob yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, kalau sekiranya bukan karena mau berjuang di jalan Allah dan menunaikan ibadah haji serta berbakti kepada ibuku, niscaya aku lebih senang mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya. Ya. Kandungan hadisnya coba dilihat. 1, pelipat gandaan pahala bagi budak yang baik dalam beribadah kepada Robnya dan melayani majikannya dengan sepenuh hati. 2, gugurnya kewajiban jihad dan haji dari budak. 3, yang dimaksud dengan berbakti kepada ibu dalam hadis di atas adalah mengurusnya dalam hal nafkah, pelayanan dan semisalnya yang tidak dapat dilakukan oleh seorang budak karena seorang budak mesti melayani majikannya. Begitu pula dia tidak memiliki harta karena dirinya berikut hartanya merupakan milik majikannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu, ini cerita dulu ya. Bahwa kalau dulu yang namanya jadi budak itu kan dia nggak punya kekuatan apapun. Dia hanya bertugas melayani majikannya. Karena budak itu dibeli. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Udah aja tugasnya melayani majikannya. Disuruh misalnya disuruh kerja ya kerja. Mau capek juga disuruh kerja ya kerja gitu. Karena budak itu dimiliki. Nah, makanya dari sini kita belajar dulu bahwa kandungan hadis nomor 2 tadi ya,
seorang budak itu Bu, karena dia nggak bebas, maka dia nggak wajib jihad, nggak wajib haji. Ya, dia nggak wajib untuk haji. Kenapa? Karena nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau majikannya baik ya mungkin bisa aja berangkat haji. Tapi jarang. Makanya kalau budak zaman dulu ya, itu ya udah aja seumur hidupnya kerja untuk majikannya. Nah, tetapi karena Rasulullah SAW tadi menyampaikan, ya, kalau ada seorang budak yang dia adalah seorang Muslim, ya, dan dia betul-betul memenuhi haknya Allah, maksudnya beribadah kepada Allah dengan baik, dan juga memenuhi hak majikannya, bekerja dengan baik sesuai perintah majikannya, udah tuh, maka dia sudah menjadi orang yang sempurna dalam ketaatan. Pahalanya double kata Nabi. Makanya apa? Saking enaknya, jadi kalau Abu Hurairah Bu ngelihatnya enak. Kenapa? Tugasnya cuman ibadah kepada Allah, tugasnya cuman mentaati tuannya, beres, masuk surga tuh. Jadi Abu Hurairah tuh kalau bukan karena saya harus ngurus ibu saya, kalau bukan karena saya pengen ikut jihad sama Nabi, kalau bukan karena saya pengen ibadah haji, pasti saya mending milih jadi budak, gitu kata Abu Hurairah. Kenapa? Karena enak pisan, gitu bahasanya. Ya, karena enak banget. Kenapa? Karena jadi budak itu bahasanya ya Bu, cuman suruh ibadah kepada Allah, cuman disuruh untuk taat sama majikannya, beres. Nah, ketika baca ini, yang teringat apa coba? Para istri. Ibu, itu kan ada hadis Nabi yang menyampaikan cara mudah ibu masuk surga. Apa? Kata Nabi, siapa yang, kalau istri ya, siapa istri yang menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, terus taat sama suaminya, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau. Tugas ibu cuma itu. Sholat, beres ibu mah insya Allah. Ya enggak? Sholat 5 waktu terjaga kan? Tuh, 1 udah ibu dapetin. Ramadan, puasa, beres ibu mah. Ya, ada yang masih punya utang, ada yang udah nggak utang kan gitu. Tapi Ramadan kan ibu puasa. Nah, nukat dulu ya. Ya Bu, nah nomor 3 yang rada abot ya. Padahal tugasnya apa? Tugasnya cuma 1, taat. Ikutin aja apa maunya. Kenapa ada ibu mah nggak akan tanggung jawab soal bapak? Kumaha bapak, we antep. Tapi sok aneh-aneh, udah biarin aja kumaha bapak. Ya. Karena kadang apa ya, ini cerita ya, kemarin ada sepasang suami istri yang ngobrol, berantem lah gitu ya, buntrang we duaan ieu aku teh ya, gitu. Ternyata apa? Karena istrinya itu banyak mencegah suaminya, gitu. Tahu mencegah suaminya? Misalnya apa Bu? Beli barang, kata istrinya teh buat apa, mau manfaat, kita numpuk di gudang, kan gitu, berantem, gitu. Nah suaminya tuh jadi ngambek sama istrinya. Bu, kalau suami ngambek sama ibu, bu dosa nggak berarti? Bisa jadi peluang dosa. Kalau suami belanja terus teka pakai, tanggung jawab sah. Suami apa ibu? Ya udah, antepkeun we. Ibu nggak usah ngomel. Emang, tapi biarin. Demi apa? Yang penting ibu masuk surga. Iya. Bu, kalau uangnya kepake, yang harus nyari uang siapa? Ya biarin dia suruh nyari lagi. Ngerti nggak? Ya, ngapain beli yang gini gitu berantem? Jangan. Ya. Tuh karena tugas ibu cuma mentaati suami, jadi gimana? Iya, terserah. Mah mau beli ini, baik. Iya kan? Gitu. Kade nanti teh nggak kepake. Iya tapi ini pengen, ya udah sok terserah.
nya gening salah, baik baik biar. Betul nggak? Kan kadang suka mereket doang nggak mau dikasih tahu. Tapi apa tugas ibu? Cuma satu, taat. Biarin aja. Ngingetin boleh, tapi jangan jadi riweuh gitu. Ya, apa? Misalnya beli apa? Beli apa ya? Atau ngapain? Yang ibu teh tahu, teh percuma gitu. Apa bu? Beli manuk? Oh, iya benar. Ya, mah mau beli lagi burung ya, beli manuk. Ngapain? Itu udah banyak. Iya tapi gini-gini ya pek aja terserah. Tapi pokoknya misalnya ibu tahu nih uangnya mau dipakai apa? Sekolah. Terserah, sok aja. Mama mah sudah ngasih tahu, tapi ingat si AA nanti bayar sekolah. Pokoknya uangnya kudu ada. Siap, kata bapak teh. Dah. Mah kumaha tuh? Ya, eta meuli manuk teh terus uangnya kan kepake, jadi uang sekolah nggak ada. Jual cek ibu teh. Ya kan? Jual, nggak mau tahu. Kan udah dibilangin. Jadi biarin aja dulu gitu. Daripada dur-dur, wow berantem gitu. Biarin aja. Nah, sok beli manuk sejodoh terus jadi usaha. Ya nggak? Menghasilkan boleh. Sendiri ngehuleng galau manuk itu teh kasihan. Ya, gitu. Kenapa? Hiber, tapi ya udah, konsekuensinya itu mah. Nah, paham ya? Jadi maksudnya bu, karena jadi gini kalau yang kayak gitu, punten, ini mah sudut pandang gampangnya ya. Ibu mah fokus sama ibu aja. Ibu mah pengen masuk surga. Kata Nabi, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami. Udah. Mama mau ini ya, mah nyasok, mah tumben mani bager aya nama surga. Ya, surga. Mama mani bager aya surga. Bapak tadi ajak kan, embu, baik. Aduh. Ya paham ya? Gitu. Nah, ini balik lagi ke bahasannya. Jadi hadisnya mengajarkan kalau taat itu jadi ibadah. Maka gimana? Udah aja fokus jadi orang yang taat gitu. Ya, pelajaran buat kitanya ya terutama buat ibu. Tugas ibu mah yang paling berat kan tadi taat. Makanya bahasa saya apa? Iyahin aja bu, iyahin we heula. Ya, iyahin aja. Kenapa? Karena semuanya yang urusan bertanggung jawab adalah suami. Naik mobil, Pak lain asal lain kan dia dan harus nama belok kan. Tuh lurus. Kan ibu suka marah. Ibu teh terus bener kan ternyata begitu lurus teh tuh kan salah jalan ngomel ibu teh kan. Cok ibu oke dong, nggak usah. Pak dari sini teh ada asal belok, tuh lurus sih pak. Ya udah terserah, ya gitu. Ya udah, mama udah bilang. Tapi kamu misalnya salah jalan, muter, mama nggak mau turun. Kan kadang kan ibu kadang disuruh turun, sih turun lah itu, gitu. Nggak mau, biarin aja. Ya. Kadang harus digituin. Jadi apa? Tugas ibu mah taatin aja, nurut aja. Cuman nurut nu ibu. Kenapa susah? Karena kalau ibu nurut hadiahnya surga. Kalau gampang mah hadiahnya kipas angin. Iya dong, karena saking susahnya maka hadiahnya surga. Setan tuh menggoda untuk ibu tidak taat. Ya, gitu. Karena kalau gampang mah hadiahnya kipas angin, ya sepeda lah paling. Oke, gitu.
Selanjutnya 209. Hadis judul 106. Tidak boleh mengatakan hambaku. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan budakku, ya, atau hambaku. Kalian semua adalah hamba Allah dan semua istri kalian juga hamba Allah. Melainkan katakanlah gulami, jariyati, amati, ya, wa fataya atau fatati. Paham? Ente, ya udah. Coba lihat kandungan hadisnya. Dalam hadis di atas terdapat larangan bagi seorang majikan untuk mengucapkan perkataan wahai hambaku kepada budak yang ia miliki. Ya. Karena hakikat penghambaan hanya patut ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Selain itu, ucapan tersebut mengandung unsur pengagungan yang tidak layak ditujukan dan disematkan kepada makhluk. 2. Dalam hadis di atas terdapat perintah untuk memilih dan menggunakan lafaz dan kata-kata yang dapat menyampaikan maksud yang diinginkan tanpa menimbulkan kecongkakan, seperti ucapan wahai pelayanku atau wahai pembantuku. Ya. Maksudnya gini, secara ini langsung ke kita dulu ya, hikmah buat kitanya. Meskipun judulnya adalah sebagai pembantu, tapi kita dilarang untuk memanggilnya sebagai pembantu. Ya, misalnya apa? Bu, kalau manggil pembantu di rumah biasanya dipanggilnya apa? Bibi. Atau mbak. Mbak itu artinya apa? Secara arti kata kakak perempuan kan gitu ya. Kalau bibi, bibi berarti adik dari orang tua ya, tante kan, betul. Emang pembantu ibu tante ibu? Bukan. Emang pembantu ibu kakak ibu? Bukan. Tapi kita memanggil dengan cara yang lebih menghormati. Makanya kan mbak atau bibi. Nah sama. Kalau dalam bahasa Arab hamba itu kan hamba itu atau budak itu kan disebutnya abdu, ya kan? Maka kalau pembantuku itu atau budakku itu disebutnya abdi. Padahal abdi itu adalah juga sebutan buat hamba. Dan namanya hamba itu ke siapa? Allah, dan kita mah hamba Allah. Gitu maksudnya, ya. Nah, maka gimana? Poinnya adalah catatan buat ibu. Jangan menggunakan kalimat yang untuk Allah itu dipakai kepada makhluk, ngerti nggak? Ya, misalnya apa? Misalnya tadi kita itu semua adalah hamba Allah, betul? Maka nggak boleh kita menyebut diri kita sebagai hamba uang misalnya, nggak boleh. Ya, makanya termasuk Bu, tadi ya, hamba itu secara bahasa Arab namanya apa? Abdi. Maka kita itu hanya boleh mengabdi kepada siapa? Allah. Boleh nggak jadi abdi negara? Tahu abdi negara? Secara bahasa sebetulnya nggak boleh. Ya, mengabdi kepada negara itu nggak boleh. Ya, diganti kalimatnya dengan yang lain. Apa? Mau menjaga negara boleh, mau memperjuangkan boleh. Tapi kalau mengabdi itu hanya kepada Allah. Makanya saya lupa kalimatnya. Tapi kalau di Melayu ya, teman-teman kita di Malaysia itu kalimat mengabdi itu hanya kepada Allah. Tapi kalau ke negara itu apa gitu kalimatnya? Dia nggak pakai abdi. Iya gitu ya, berbakti gitu. Ya, berbakti kalau nggak salah. Atau saya lupa. Gitu. Ya, jadi kalimat mengabdi itu hanya kepada Allah. Gitu. Makanya salah satu kita pernah bahas ya,
salah satu nama yang paling Allah sukai untuk seseorang adalah Abdullah. Abdullah itu kan abdinya Allah, kan gitu bahasanya. Ya, gitu. Nah, berarti gimana? Termasuk yang tadi, jangan kembali lagi ya ke soal pembantu atau asisten rumah tangga. Jangan karena kita adalah sebagai tuannya, terus memanggil pembantu kita dengan panggilan yang merendahkan. Pembantu, kadir, gitu, nggak boleh. Sama, Bu, kalau di restoran yang mencatat pesanan ibu siapa? Namanya pelayan. Tapi ibu pernah manggil pelayan nggak? Pelayan sini? Enggak kan? Iya, nah gitu. Kita tetap harus memuliakan mereka, menghormati mereka, ya kan? Gitu. Punten mau pesan, punten mau pesan, gitu. Ya kan? Gitu. Jadi ibu teh nggak boleh dah, ibu teh kan ibu teh orang kaya pisan. Ya, jadi di restoran teh atau di rumah ibu mah manggilnya teh pelayan, cenah gitu mereka. Ya, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena meskipun iya, betul? Meskipun iya memang statusnya sebagai pelayan, tapi jangan kita merendahkan. Meskipun memang benar secara status adalah sebagai pembantu, tapi nggak usah diperjelas gitu maksudnya. Bisa dipahami? Oke, Allah. Masih kuat? Masih gak meleles gitu. Ya. Kalau orang Sunda kan bilang kalau pakai Gusti. apa hanya kearifan lokal atau Sebetulnya Gusti itu kearifan lokal. Ya kan? Karena kan menghormatkan itu bentuk penghormatan ya. Gusti Kanjeng Ratu. Kan para istri raja, misalnya Sultan Jogja misalnya. Ya. Istrinya itu kan GKR Hemas. Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Nah, berarti apa? Gustinya itu harus ditambahkan berarti Gusti Allah. Gitu ya. Kecuali ibu lagi sedih, histeris, Gusti gitu kan. Nah, itu mah itu mah biasanya kesal hukul biasanya itu. Ya Allah Gusti gitu. Tapi boleh nggak begitu? Boleh sih, tapi sebaiknya disempurnakan. Kenapa? Karena di Quran disampaikan bahwa ini anallah, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, kata. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Jadi jangan diganti. Ya, gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Nah, lanjut dulu ya. Judul 107. Bolehkah mengatakan Sayyidi? Hadis 210. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berkata abdi atau hambaku, ya, dan janganlah budak berkata robbi atau robku. Hendaklah ia berkata fataya atau fatati serta sayyidi atau sayyidati. Setiap kalian adalah hamba dan rob pemilik adalah Allah. Ya, ini sama. Ini tentang bahasa. Ya, satu, ibu lihat kandungan hadisnya, larangan bagi budak mengucapkan kepada majikannya wahai robku. Bu, rob itu dalam bahasa Arab artinya pemilik, pemelihara, pengatur, itu rob namanya. Ya, jadi ibu ketika berdoa kepada Allah, ya Robbi, itu artinya ibu sedang bilang, wahai Allah yang mengatur aku, yang mengatur kehidupanku, mengatur rezekiku, ngurus aku, itu jadi disebutin di situ, di Robbi bahasanya. Nah maka Rob itu hanya untuk Allah, berarti nggak boleh dipakai ke
majikan, betul. Ya. Karena hakikat rububiyah hanya layak dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dan makna Rob ya termasuk juga adalah sebagai raja atau zat yang mengurus segala sesuatu. Dan hal tersebut tidak ditemukan secara hakiki kecuali pada Allah saja. Nah, berarti apa? Rob itu hanya khusus buat Allah saja. Ya, ini mungkin kalau di kita nggak kepake ya. Tapi intinya adalah nggak boleh memuliakan manusia berlebihan. Poinnya itu. Apa Bu biasanya kalimat apa Bu yang suka nggak kerasa tapi berlebihan? Ibu ditolong sama orang. Misalnya apa? Kemarin teh ibu nggak ada ongkos atau dompetnya ketinggalan. Pas mau pulang baru ingat, dompetnya ketinggalan. Terus ada orang yang bantuin, ngasih ongkos buat ibu. Terus kan suka ketika ibu cerita sama yang lain kan suka ada ngomong begini, itu ya kalau nggak ada orang itu, wah nggak tahu ibu temerin nggak bisa. Ya nggak? Berarti seolah-olah rezekinya cuma dari orang itu, padahal rezeki mah dari gitu. Alhamdulillah kalau nggak Allah tolong lewat orang itu nggak tahu gimana. Allahnya yang dibangun. Kita mah kadang suka bersandar ke orangnya. Ya enggak? Itu ya kalau nggak ditolong sama orang itu ya kalau mama nggak pegangan ke misalnya ke tiang itu, ke pagar yang itu mungkin jatuh. Jadi yang nolongnya pagar. Ya Nah hal-hal seperti itu tuh jangan. Kenapa? Satu lagi lah yang sering kita lupa juga. Apa? Ibu kalau belum ketemu dokter itu nggak sembuh-sembuh. Mama baru sembuh kalau minum obat itu. Betul? Nggak kerasa kan? Iya, nggak boleh. Seolah-olah yang menyembuhkan ibu obat, dokter, ya kan? Itulah kamu. Ya gitulah yang paling sering biasanya muntah di bantuan musik itu. Itu tuh nggak boleh. Karena pada hakikatnya bantuan, pertolongan, rezeki apapun itu dari paham ya? Gitu. Jadi jangan berlebihan kepada manusia. Gitu. Bu, alhamdulillah Allah kasih saya pertolongan lewat ibu. Gitu. Pak, alhamdulillah Bapak jadi jalan Allah kasih saya pertolongan. Ya. Ngerti nggak? Gusti. Ya, lanjut dulu. 211, Ibu lihat. Dari Mutarrif, ia berkata, ayahku berkata, aku pernah bersama utusan Bani Amir menemui Nabi SAW. Mereka lalu berkata, engkau adalah Sayyidina, Tuan kami. Beliau menjawab, Sayyid hanyalah Allah. Tuan itu hanyalah Allah. Mereka kemudian berkata, dan engkau adalah yang paling utama, keutamaannya di antara kami dan paling agung. Ia berkata, beliau menjawab, ucapkanlah dengan ucapan kalian dan jangan sampai syaitan menjalankan ucapan kalian. Ya, Ibu langsung lihat kandungan hadisnya. Nabi sudah melarang para sahabatnya yaitu utusan Bani Amir untuk mengucapkan anta sayyiduna. Ya, padahal dalam hadis lain beliau mengatakan ana sayyidu walidun Adam. Hal ini beliau lakukan agar mereka tidak beranggapan bahwa gelar kenabian diperoleh dengan sebab keduniaan. Selain itu, mereka baru saja memeluk Islam dan memiliki beberapa pemimpin kaum yang diagungkan dan ditaati perintahnya. 2. Dalam hadis di atas terdapat larangan berlebihan dalam memuji dan berkata-kata. Tuh, sama poinnya. Bu, hormat sama orang boleh. Ya, kagum sama orang boleh. Tapi nggak boleh sampai jatuh kepada kategori berlebihan. Poinnya itu. Ya.
Ibu alhamdulillah, aduh ibu teh meni bager, meni somea, meni dermawan, ibu teh meni penolong, ibu teh pokoknya mah ibu teh siga bidadari turun dari kahyangan. Tah eta mah berlebihan. Ibu, pokoknya ibu adalah yang terbaik di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih bager daripada ibu, itu berlebihan. Ya, wah ibu tuh pokoknya kan kalau orang bu kalau ada maunya biasanya kan banyak muji ibu teh panggelis nah teh tambah bohong gitu. Ya bu, gitu, ya gitu. Kok malah yang bilang seperti itu teh bapak, misalnya mama meninggelis, naon hayang naon, ya beli manuk deh, ya itu. Poinnya apa tadi? Jangan berlebihan. Muji boleh tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalimatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Nah, berarti pujian itu yang paling banyak harus ke siapa? Ya, gitu. Muji orang boleh, berterima kasih iya, tapi yang paling utama adalah semuanya ditotalkan kepada Allah. Termasuk sebaliknya, itulah kenapa juga kita nggak boleh pujian. You know pujian? Apa pujian? Pengen kepuji ya? Iya, kitanya pun jangan haus pujian. Kenapa? Karena ketika ada orang yang beramal karena ingin dipuji, maka apa? Ya, dia ria. Ya. Maka dia niatnya bukan karena Allah. Paham? Oke. Jadi apa? Tadi ibu bersyukur ada obat boleh, tapi jangan berlebihan. Ya alhamdulillah geningan pakai obat ini mah sembuh. Oh alhamdulillah. Terus ada teman ibu sakit, cobain. Kemarin mah saya waktu sakit minumnya obat ini, alhamdulillah Allah kasih sembuh. Sok cobain, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Gitu. Ya, jangan dibalik. Gitu. Oh itu eta gerak, obatan nu eta tah. Ih, tok cer eta mah cager langsung. Paham? Lanjut, 212. Judul 108. Laki-laki adalah pemimpin keluarganya. Ini mah yang tadi. Sama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab. Buat siapa berarti? Seluruh negaranya. Orang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan orang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab. Tuh bagian ibu mah yang itu. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Intinya apa bu? Tadi ya ini karena sudah kita bahas ya, nanti di yang selanjutnya kita akan bahas lebih banyak. Tapi poinnya apa? Bahwa tadi Nabi sampaikan dulu yang pertama, setiap kalian itu pemimpin dan namanya pemimpin pasti ada tanggung jawabnya, mau besar mau kecil. Ya. Contoh yang paling besar apa tadi Nabi sebutkan? Pemimpin negara adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab sama semuanya, seluruh negara. Bu, makanya kalau belajar hadis ini aja dulu, kalimat barusan aja dulu Nabi sampaikan. Pemimpin negara itu memimpin semua, tapi dia juga bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di negaranya. Ya, kebayang, makanya kalau belajar ini takut jadi pemimpin. Karena tanggung jawabnya besar. Contoh ya ini mah. Saya teh presiden ceritanya.
ulah, ya, gitu, jangan. Ini mah contoh aja, saya teh presiden. Terus, kan saya teh di Jakarta, nggak pernah ke sini. Nggak pernah, ngapain ke dia? Sorry, telepon, sibuk, ya kan? Tapi contoh, terus ada jalan butut, ada orang jatuh, ya, jalan butut jatuh, dan itu teh jalan butut teh karena misalnya ada aparatnya atau bawahan saya, ya, yang nggak ngurus jalan, itu saya tanggung jawab. Dan itu yang dilakukan sama siapa yang dicontohkan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bu, waktu Umar jadi khalifah, itu beliau kekuasaan Islam itu, jadi beliau itu mimpin dari Madinah, Mekah jelas, Saudi Arabia, sampai ke Irak, sampai ke Palestina. Segitu luasnya. Tapi apa yang beliau pesankan? Jangan sampai ada keledai yang terperosok. Bilangnya gitu. Ya, kalau ada keledai Bu, terperosok gara-gara jalan jelek di masa Umar sebagai khalifah, pasti Umar akan ditanya. Begitunya. Kenapa? Karena hadis nabinya bilang bahwa pemimpin negara itu dia mimpin semuanya tapi tanggung jawab sama semuanya. Ada jembatan rusak, ada jalan jelek, ada orang kebakaran rumahnya, katutup ku portal. Contoh tadi ya Bu Haji ya, gitu, karena damkar tuh bisa masuk. Itu teh semuanya teh dihitung Bu. Sieun teh. Sieun dihitung. Ya. Iya, ada orang apa tuh misalnya jalannya poek, terus naik motor, lubang nggak kelihatan, jatuh, luka-luka, bahkan ada yang sampai meninggal, tanggung jawab kan? Mun abi presiden, abi, ya, apalagi ada orang sampai dibegal gitu, sama, makanya harus hati-hati gitu. Makanya orang kalau ngerti nggak mau. Makanya ketika Rasulullah wafat dan dicari siapa yang akan menggantikan, para sahabat tuh pada nggak mau. Begitu Abu Bakar wafat dan begitu mau cari gantinya, semuanya pada nggak mau. Umar itu terpaksa untuk dipilih. Dan yang dicontohkan orang-orang soleh Bu, ketika dapat amanah, kalimat yang pertama apa yang keluar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bedanya ting zaman orang kapilih, alhamdulillah. Syukuran deh, termasuk lihat bawahnya lagi lanjutannya tadi, laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia tanggung jawab sama keluarganya. Ini yang tadi menjadi besar tanggung jawabnya tuh Bu. Apa? Suami ibu itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan rumah tangga. Oke? Ibu itu nanti yang nanggung tuh suami. Anak-anak yang nanggung tuh suami. Ya, baik dan buruknya, plus dan minusnya itu yang nanggung nanti suami. Makanya ibu kan fokusnya satu. Apa? Tuh, beda meliur suami. Ya, Bu, ini mah contoh ya punten ya. Ibu lebih pusing sama ngurus suami atau sama ngurus anak? Jujur. Suami kan? Padahal lihat bawahnya lagi. Dan wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab. Ibu yang akan ditanggung atau yang akan ditanya dari ibu itu cuma urusan di rumah. Sama anak-anak berarti ibu tidak akan ditanya tentang suami ibu. Kan rugi Bu, udah mah ibu teh liar ku suami. Padahal mah moal ditaros tentang itu. Mending fokus ngurusin rumah dan ngurusin anak-anak.
Suami mah antepkeun. Tugas ibu taat sama suami. Tapi ingat ya, bukan berarti antepkeun Ustaz, jangan diingetin ya, tetap ingetin. Tapi jangan ambil pusing gitu loh. Ngerti? Udah liurin ibu nak. Shadaqallahu ibu nak liurin udah. Baik, itu untuk hari ini ya. Semoga jadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah mudahkan untuk kita amalkan. Allah jaga kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah. Dan semoga lewat pengajian ini bisa jadi jalan untuk kita kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Atur nuhun, hapunten samudaya kalpatan. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Ibu sing sehat semuanya. Allahumma fiq ila wa tariq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.